Ngopi Slur, ngobrol pintar sama Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore ini kita kedatangan tamu. Ya. Ini salah satu UMKM Kelurahan Sisir, yang mana ini bahasanya malah sore hari ini kita akan bahas tentang batik. Ya. Jadi batik yang ada di Kelurahan Sisir yang dari UMKM. Ya, mungkin kita sering dengar batik, ya, ada yang batik tulis, batik print dan sebagainya. Nah, ini ada salah satu potensi di Kelurahan Sisir, yaitu batik ekoprint. Nah, nanti akan kita bahas secara detail ya pada sore hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Nah, ini datang warga kita, mungkin bisa perkenalan dulu ibunya, biar nanti warga kita juga, para pemirsa juga bisa tahu ini siapa ibunya ini ya. Monggo Bu. Terima kasih Pak Lurah sudah hadir di acara sore hari ini. Diperkenalkan, nama saya Ibu Indah Wulandari, alamat Jalan Dorowati Utara RT 10 RW 06 Kelurahan Sisir. Saya selaku Ketua Pokmas Ekoprint RW 06 Kelurahan Sisir. Nah, apa sih ekoprint itu? Ekoprint itu sama Pak, batik ya. Akan tetapi beda dengan batik tulis maupun batik print atau cap. Ekoprint merupakan batik yang sangat ramah lingkungan. Artinya bahannya diambil dari bahan alami, dari berbagai macam dedaunan ya, yang bisa menimbulkan bermacam-macam warna ya. Seperti mungkin bisa saya contohkan yang saya bawa sore hari ini. Ini bisa dipakai tas, atau yang saya pakai seperti sore hari ini juga hasil ekoprint RW 06 ya. Di sini ada macam-macam dedaunan. Ini ada daun jati Pak ya. Daun jati itu amat sangat kuat keluar warnanya ya. Ada juga daun eukaliptus ya. Nah, prosesnya itu memang agak lumayan lama dibanding dengan batik tulis maupun batik print ya. Mungkin yang agak sulit itu mencari bahannya. Tidak semua daun itu bisa mengeluarkan zat warna yang bagus ya. Yang paling keluar, yang paling bagus itu adalah daun jati. Itu pun diambil dari daun yang masih muda, berarti ujungnya lek wong Jawa ngarani pupuse itu Pak ya. Nah, di situ Oke Bu, sebelum masuk lagi terlalu dalam ke bahasan ini Bu ya. Boleh diceritakan Bu, awalnya dulu itu gimana sih kok tiba-tiba warga RW 06 ini udah ayo kita bikin UMKM batik ekoprint ya. Sementara mungkin ada beberapa orang itu kan masih awam Bu ya terkait dengan ekoprint ini. Kok tadi Ibu juga sedikit sudah singgung kalau misalkan dari daun dan bahan alami, ya ini kan juga tantangan Bu ya sebenarnya. Coba Ibu ceritakan dulu gimana sih awalnya dulu batik ekoprint di RW 6 ini bisa tercetus gitu. Terima kasih. Nah, awalnya kami dari RW 6 bagaimana sih kita ibu-ibu PKK membudayakan terutama kepada anak-anak muda ya, batik ya. Di samping batik tulis dan cetak itu kan sudah biasa nih. Akan tetapi ekoprint, apa sih ekoprint dan bagaimana? Nah, dari situlah kami mencoba bersama ibu-ibu PKK dan warga mengajukan ke Kelurahan Sisir untuk difasilitasi untuk pertama pelatihan
Nah, pelatihan ekoprint sudah terlaksana selama 2 hari. Insya Allah itu tahun 2001, Pak. Ya, Nah, 2021. 2021. Nah, di situ selain dari ibu-ibu juga mengikut sertakan pemuda. Jadi pemuda itu biar tahu bagaimana sih budaya kita batik itu. Nah, seperti apa batik itu, terutama ekoprint yang belum banyak orang mengenal. Iya, jadi ya Bu ya, awalnya itu terbentuk karena ingin pemberdayaan ibu-ibu PKK ya. Jadi ibu-ibu PKK di lingkungan RW 6 ini pengen punya produk dalam bentuk batik yang pada waktu itu dipilih batik ekoprint ya. Karena mungkin masih pasarnya baru ya mungkin ya, pasarnya baru, terus juga orang jarang tahu ya, Bu ya. Oke, terus kalau boleh tahu Bu, tadi Bu juga singgung terkait dengan jumlah anak-anak muda yang ikut ya Bu ya. Nah ini kan juga tantangan juga sebenarnya ngajak anak-anak muda ini terkait dengan batik ekoprint ini. Kalau boleh tahu gimana sih Bu caranya ngajak anak-anak yang notabene masih remaja ini mau untuk belajar usaha, kan ini seperti itu Bu ya. Jadi belajar usaha yang mana ini batik ekoprint ini yang akan jadi salah satu ikonnya di RW 06. Mungkin bisa diceritakan Bu? Iya Pak, untuk kami mengajak anak-anak selain mau mencintai dan mengenal budaya, di samping itu juga untuk belajar untuk berwirausaha. Nah, dari anak-anak kaum muda ini awalnya diminta untuk membantu yang ibu-ibu PKK ini yang notabene-nya mungkin IT-nya masih kurang. Nanti kalau dengan menggandeng anak-anak muda ini mungkin untuk pemasaran, terus untuk membuat semacam brosur dan sebagainya yang IT-nya lebih bagus dari ibu-ibu ini. Nah, dari awal situlah mungkin bisa menggugah anak-anak muda. Oh, ternyata seperti ini loh. Kalau kita mempelajari batik ekoprint ini, bisa kita berwirausaha, mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin nantinya bisa menciptakan lapangan kerja terutama untuk kaum muda. Oke, jadi lebih ke ini Bu ya, teman-teman pemuda ini di awalnya ini masih diberikan tugas untuk pemasaran ya, seperti pemasaran, digital marketing ya, yang mana mungkin kalau mohon maaf ya kalau untuk yang usia-usia tua itu kalau untuk IT itu memang kurang ya, itu bahasanya sekarang gaptek gitu ya. Tapi padahal kan pada kita ketahui bersama bahwa memang pemasaran secara digital ini memang penting ya. Jadi maka dari itu saya sepakat misalkan anak-anak muda ini memang kita berdayakan untuk pemasaran tadi, terus juga untuk bikin desain ya, salah satunya desain supaya dipajang untuk mungkin untuk pameran atau mungkin juga di media sosial. Oke Bu, selanjutnya terkait dengan barunya batik ekoprint ini kan salah satu tantangannya itu tadi kan mengenalkan ya. Terus setelah mengenalkan, maksud dari tujuan usaha kita ya untuk UMKM ini kan untuk dijual ya. Nah mungkin boleh diceritakan Bu selama proses pembentukan sampai dengan hari ini sudah menemukan pasarnya belum, atau mungkin bisa dijelaskan juga sudah ada pesanan atau mungkin karena ini baru Bu ya, mungkin pemasar sudah ada pelanggan mungkin yang bisa untuk pemasukan di kelompok masyarakat ini, mungkin bisa diceritakan Bu gimana selama ini? Baik, setelah ini Pak kami mendapatkan pelatihan, alhamdulillah direspon oleh Kelurahan Sisir bertepatan dengan akan kegiatan Sisir Gemilang tahun kemarin. Kami mendapatkan order pembuatan udeng. Jadi kami dipercaya untuk membuat udeng ekoprint
Kalau tidak salah sejumlah 100 potong itu untuk kegiatan sisir gemilang. Nah, selain itu kami juga sudah mengikuti pameran sisir gemilang tahun 2022 kemarin dan sudah menghasil atau menjual beberapa potong batik ekoprint. Nah, gini Pak, untuk batik ekoprint ini memang standarnya itu kalau saya lihat ternyata menengah ke atas Pak. Artinya seperti ini. Kalau tergantung dari bahannya. Kalau sutra itu mungkin harganya di atas 400. Tapi selain sutra mungkin bisa 200 per potong. Oh gitu. Jadi memang pasarnya ini juga ternyata menengah ke atas Bu ya, batik ekoprint. Mungkin bisa dijelaskan Bu berapa harganya. Nah ini mungkin nanti biar teman-teman tahu ya, pemirsa juga tahu, untuk beli batik ekoprint ini kita butuh budget berapa lah. Untuk yang pakaian ya mungkin ya. Kalau untuk yang cowok mungkin enggak sampai 2 meter ya. Tapi kalau ibu-ibu mungkin bisa lebih dari itu, atau mungkin untuk ibu-ibu bisa untuk hijab juga. Mungkin bisa dijelaskan Bu harga-harganya, terus juga mungkin ada perbedaan di mana ya, jenis kain, atau mungkin nanti juga jenis model atau warna dan sebagainya. Nanti monggo Bu dijelaskan. Terima kasih Pak. Untuk bahan perlu saya sampaikan, kalau yang biasa itu bahan primisi atau katun itu untuk Nyun Sewu, kalau untuk bapak-bapak mungkin Pak Lurah ini harganya sekitar 200 itu bahan 200 ya. Per potong itu untuk bahan katun. Tapi kalau kain sutra itu sudah beda lagi Pak, sekitar 300 untuk bapak-bapaknya gitu, lengan pendek. Sedangkan untuk ibu-ibu mungkin kan membutuhkan lebih bahan banyak, itu juga ada dari bahan katun rayon Pak. Katun rayon itu sekitar 275 per potong. Sedangkan untuk yang sutra itu sekitar 400 sampai 750 Pak. Memang ternyata ekoprint itu dikatakan menengah ke atas seperti itu. Nah, karena nilai apanya ya Pak? Nilai seninya di sana, seperti itu. Jadi memang ramah lingkungan, juga desainnya itu kalau Nyun Sewu batik print atau tulis itu mungkin coraknya atau motifnya ya seperti itu aja. Tapi kalau ekoprint kita insya Allah bisa inden Pak. Wis aku kepingin godong jati tok Bu, bisa. Mungkin bisa daun yang lain, mungkin bisa seperti itu. Jadi pasarannya memang lumayan Bu ya. Jadi harga 200 sampai dengan 700 ribu ya. Itu kalau untuk sebuah baju memang mahal. Saya beli baju kemeja paling harga 200 gitu ya. Ini apalagi batik itu ya. Mungkin ini juga tantangan Bu ya, karena selain dari keistimewaan batik ekoprint tadi, dia punya nilai lebih terkait dengan pewarnaan, terus juga tadi disampaikan ada motifnya juga. Ini juga salah satu kampanye untuk pelestarian lingkungan Bu sebenarnya. Mungkin kalau di batik yang lain limbahnya ini kan lain ya kalau dibandingkan dengan batik ekoprint. Terus gimana Bu? Ini kan sudah berjalan beberapa tahun ini. Coba sih kendala apa atau mungkin masalah apa sih yang mungkin dihadapi untuk sekelas UMKM ini Bu ya? Karena UMKM ini kan berbeda dengan perusahaan yang sudah kelas besar, produksinya sudah jelas, terus bahkan dia dalam pengambilan produknya mungkin sudah kontrak Bu ya, jadi rutin lah itu. Nah ini kan yang harus jadi kiatnya Ibu dengan teman-teman ini nanti apa Bu? Jadi kiatnya supaya semangatnya ini tidak turun. Karena Ibu tadi sampaikan harga dengan segitu ya
namanya pasar menengah ke atas, pasti jumlah pembelinya juga nggak sebanyak ketika harganya di bawah itu. Gimana Bu? Terima kasih. Nah ini kendalanya untuk pemasaran Pak, karena batik ekoprin tadi sudah saya sampaikan itu menengah ke atas, juga itu by order Pak. Maksudnya tidak setiap waktu, tidak setiap saat kami memproduksi seperti itu, kecuali untuk bahan-bahan atau motif yang mungkin simple ya, mungkin bisa untuk jilbab itu atau tas-tas semacam ini. Insya Allah kami masih sering produksi, dan memang kami tantangannya harus sering mengikuti kayak pameran seperti itu Pak. Jadi kami bisa lebih dikenal, mungkin dengan acara podcast ini juga merupakan semacam branding apa ya, branding iklan, atau iklan juga mungkin benar. Jadi bisa lebih luas dikenal ya, paling enggak ya wis sak sisir sudah tahulah semacam itu Pak. Jadi tantangannya di pemasaran Bu ya. Jadi yang selama ini jadi kendala di pemasaran. Mungkin ini sharing Bu ya. Mungkin tadi kan sudah direkrut ya teman-teman pemuda. Sebenarnya kita sekarang itu kan punya yang namanya e-commerce Bu ya, atau pasar untuk belanja online. Itu beberapa wadahnya mungkin bisa dicoba untuk dipasarkan di situ Bu. Ini kebetulan kami pernah sharing ya dengan teman-teman itu bahwa bahkan pembeli konvensional atau offline itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang lihat online. Ya, jadi kalau online nanti pastinya yang beli nggak hanya sewilayah sisir, bisa orang luar sisir pun beli. Ya, itu mungkin untuk ini Bu ya, tambahan sharing itu nanti bisa teman-teman muda untuk difoto terus diedit sedemikian rupa, atau mungkin cari model ya biasanya Bu ya. Biasanya cari model nanti yang bisa dijadikan talentnya untuk pemasaran, nanti bisa diupload di media sosial atau mungkin e-commerce tadi. Terus selanjutnya Bu, ini yang ingin saya tanyakan lagi terkait dengan kelompok masyarakat RW6 ini. Mungkin di tahun 2023 ini ada inovasi apa mungkin, atau mungkin ada program apa yang mana nanti dalam peningkatan usahanya ini yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini apa? Kami juga sudah berencana ingin ini Pak, agar bisa tetap terus berjalan dan berproduksi, juga terjangkau di kalangan bawah. Juga ada pembuatan insya Allah kaos Pak, t-shirt gitu. Iya. Itu bisa. Oh bisa Bu ya kaos itu? Bisa. Bisa itu, bisa di ekoprin itu bisa. Atau jilbab itu bisa. Atau mungkin taplak meja yang sederhana itu bisa. Nanti kedepannya mungkin kaos dan mungkin jilbab seperti itu Pak. Kalau kaos mungkin kan untuk cowok cewek bisa itu seperti itu. Topi bisa. Oke, jadi mau produksi disertifikasi nama produknya Bu ya. Jadi selain hanya dari batik tadi, ternyata mau bikin tas, bikin kaos lagi, terus jilbab, juga taplak meja. Ya ini sebenarnya bagus Bu ya, maksudnya di dalam pengembangan usaha sudah ada perencanaan seperti itu. Mungkin ya butuh ini lagi lah ya, lebih fokus lagi mungkin ya Bu ya. Terus pengurus, kalau boleh tahu pengurusnya ada berapa orang Bu jumlahnya sekarang? Pengurusnya ada ketua, bendahara, sekretaris itu aja, tapi kalau anggotanya kita ada 50 Pak. 50 ya? Itu dari Kelurahan Sisir termasuk pemuda. Oh 50 termasuk pemuda, itu di sekitaran RW6 saja ya? Iya, sekitaran RW6 saja. Jadi yang diutamakan untuk RW6 aja dulu Pak, kami berdayakan. Juga ternyata dari hasil pelatihan, dan memang itu harus sering kita latihan Pak, ada trial and errornya untuk ekoprin itu. Kalau tidak sering berlatih mungkin kita tidak akan menemukan kenapa daun ini kok bisa keluar, kenapa ini hasilnya kok seperti ini, mungkin seperti itu. Oke. Nah ini lupa tadi Bu saya tanyakan, ini harusnya saya tanyakan di awal.
brandingnya, namanya. Kan kalau kita ngasih produk itu kan harus ada namanya ya, atau merek lah kita bisa bilang itu merek. Maksudnya nama batik EcoPrint RW6 ini mereknya apa namanya? Namanya EcoPrint Elun RW06 Sisir Batu. Elun etan alun-alun sesuai dengan wilayah. Wilayahnya. Betul. Berarti batik EcoPrint Elun gitu ya. Betul, Pak. Terus bisa diinformasikan juga Bu, kalau mau pesen ya, pesen itu gimana? Ini kan orang kan sementara ini kan bingung ya, mau pesen. Aku setelah lihat podcast ini nanti aku mau pesen lah, mau lihat lah produknya gitu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman produknya itu kita bisa lihat di mana, terus kalau mau pesen itu gimana itu. Monggo Bu Baik. Nah, monggo yang mau pesen atau order untuk batik EcoPrint bisa melalui nomor WA saya 082 232 049447 atau nanti insya Allah langsung bisa melihat macam-macam bahan di Balai RW kami yang baru, Pak. Oh iya, Balai RW yang megah itu ya. Katanya gedung putih itu, Pak. Oh iya. Insya Allah kami mungkin dalam waktu dekat ini akan kami tata outlet untuk EcoPrint Elun. Oke, ya. Itu salah satu ini Bu ya, manfaat yang diberikan pemerintah ketika adanya pembangunan Balai RW ini nanti bisa jadi pemberdayaan masyarakat ya, salah satunya ini. Ya memang gunanya pemerintah melaksanakan pembangunan ya ini untuk apa? Memberikan fasilitas kepada masyarakat, salah satunya juga tadi disampaikan untuk outletnya EcoPrint Elun. Ya. Oke Bu, mungkin sebelum kita akhiri mungkin ada ini Bu yang bisa diberikan ke teman-teman terkait dengan pengembangan EcoPrint ini bagaimana, terus juga disampaikan juga kiat-kiatnya ya, apalagi usaha ini nggak gampang ya. Kalau bilang usaha gampang itu palsu ya. Usaha itu susah gitu. Jadi pengusaha itu memang susah gitu. Jadi monggo di-share ke warga juga pemirsa, juga disampaikan sebenarnya EcoPrint ini tujuannya ini, terus juga kiat-kiatnya ini enggak fokus di EcoPrint saja, di seluruh usaha. Mungkin nanti Ibu juga bisa sampaikan khususnya ke pemuda-pemuda supaya pengembangan wirausaha ini juga bisa ditularkan ke pemuda. Monggo Bu disampaikan. Terima kasih. Nah, monggo kita lestarikan terutama batik EcoPrint, mungkin terutama di kalangan pemuda, jangan malu-malu dan monggo bersama-sama kita belajar berwirausaha, karena melestarikan atau mencintai budaya adalah suatu yang luar biasa yang bisa menghasilkan sebagai wirausaha. Dan jangan lupa tetap berlatih agar bisa hasilnya lebih maksimal. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi teman-teman beberapa bahasan terkait dengan batik EcoPrint. Mungkin tadi sudah disampaikan kalau mau pesan, mau order gampang rujukannya, mau carinya juga mudah. Kalau pengen lihat langsung di Jalan Sultan Hasan Halim, di situ ada Balai RW, di situ bisa untuk pesan batik EcoPrint yang mana ini UMKM warga RW 06. Oke, mungkin itu Bu, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Sama-sama. Semoga usahanya lancar, amin, makin berkembang, amin. Terus juga pastinya bisa menginspirasi kita semua bahwa untuk berusaha, untuk berwirausaha itu memang butuh perjuangan ya, apalagi tadi sudah sampaikan batik EcoPrint ini punya pasar yang cukup berat ya, karena menengah ke atas, tapi Ibu dengan tim tanpa lelah, terus tidak putus asa, tetap selalu semangat supaya
kewirausahaan ini atau UMKM ini bisa bertahan dan berkembang. Oke, terima kasih. Saya Lurah Sisir, terima kasih pada sore hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas,